Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di bincang-bincang di UGM Talks hari ini. Saya sudah bersama dua inventor dari Universitas Gadjah Mada yang sedang viral saat ini tentang Genus 19, ya, genus untuk deteksi COVID-19. Jadi pada acara UGM Talk hari ini kita akan kumpas tuntas, kita akan bongkar habis bagaimana sistem kerja dari genus C19 ini dan bagaimana cerita di balik itu yang selama ini mungkin para kawan UGM, para pemirsa dimanapun berada belum memenuhinya atau belum mengetahuinya secara tuntas. Perkenalkan, saya Pak Kompiang akan mengantarkan UGM Talk pada siang hari ini di lokasi UGM Science and Technopark. Jadi di sinilah inovasi-inovasi dari Universitas Gadjah Mada dikembangkan, dikomersialkan, dan juga diproduksi secara massal untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Oke, tanpa berpanjang kata, saya perkenalkan dua narasumber yang sudah banyak dikenal oleh publik, yang tentunya tidak asing lagi. Yang pertama adalah Profesor Kuat Triana dari Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada sebagai inventor dan penemu dari mesin genus C19. Yang tidak kalah istimewanya juga adalah partner beliau. Partner risetnya adalah Dr. Dian dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat UGM, FKKMK, yang juga berpartner beliaunya di sini. Jadi disinilah sinergi antara science, engineering, dan medis sehingga bisa menghasilkan produk inovasi yang mudah-mudahan segera bisa di-launching dan diproduksi massal dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Baik, selamat datang Pak Kuat dan juga Dr. Dian di acara UGM Talk hari ini. Sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, jadi kalau saya sering mengguyoni Pak Kuat itu merawat genus itu seperti merawat bayi. Jadi sering dibawa ke rumah, ya, dicek seperti apa akurasinya. Kemudian Dr. Dian juga kadang-kadang tengah malam juga harus mengonsultasikan juga dengan tim dan juga harus menjaga bagaimana genus ini bisa berfungsi secara maksimal dan segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Baiklah, saya akan mulai dengan Prof. Kuat. Sebenarnya masyarakat ingin tahu, walaupun sudah banyak diterangkan di media-media sosial, bagaimana sih sistem kerja sebenarnya genus C19 ini dari pendeteksi, kemudian apa yang dideteksi, kemudian bagaimana sinyal yang dihasilkan sehingga nanti mampu untuk ditetapkan sebagai analisis deteksi COVID-19. Silakan, Prof. Kuat. Ya, terima kasih Pak Kompiang, sahabat UGM semua dan kawan-kawan semua. Jadi genus C19 itu memang kita desain khusus untuk mendeteksi COVID. Nah, cara mendeteksinya adalah dengan cara kita memasukkan nafas yang sudah ditampung, kemudian masuk nanti dihisap oleh mikropump di sini atau pompa mikro yang ada di dalam sistem ini, masukkan ke dalam ruang sensor, dideteksi, kemudian dianalisis menggunakan AI-nya, Artificial Intelligence, yang sudah otaknya itu sudah kita bangun di situ. Nah, disitulah aja sebetulnya cara seperti hidung kita juga. Kita pernah diajari untuk mengenali beberapa bau gitu, kemudian ada subjek yang baru, maka kemudian dia punya ingatan. Nah, kemudian dia menjawab, oh ini adalah positif COVID, oh ini negatif COVID, nah seterusnya. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Ya, jadi mesin pintar ya, Artificial Intelligence itu adalah mesin pintar, otaknya itu yang nanti bisa mendeteksi apakah ini cenderung ke arah pasien COVID positif ataupun negatif. Nah tentunya ini kan ada sesuatu yang dianalisis Pak. Ya, apa betul. Zat kimia atau apa bahan-bahan volatile yang itu bisa dideteksi oleh hidung pintar ini sehingga nanti bisa diartikan oleh Artificial Intelligence itu sebagai penanda COVID-19. Nah sebenarnya seperti hidung kita juga itu tidak mampu sebetulnya kalau kita ditanya misalnya, oh ini ada bau sesuatu gitu, kemudian ditanya senyawanya apa gitu, nggak tahu sebetulnya. Ya, jadi mirip ini seperti hidung kita juga, sehingga yang fokus di sini adalah sebetulnya bukan senyawa per senyawa, tetapi lebih pada pola kompleks yang mendeskripsikan bahwa ini adalah
sampel nafas orang COVID. Ini sampel nafas yang non COVID. Jadi lebih pada senyawa kompleks. Nah, kita tetap harus mengukur itu sebenarnya, bahwa ini senyawa apa dalam rangka untuk menjelaskan secara ilmiah, secara saintifik. Gitu. Jadi kalau saya ditanya, ini kok bisa mendeteksi? Lo nggak tahu gitu. Itu nanti di pasar atau di masyarakat tidak akan diterima. Maka itu tugas kami sebagai peneliti itu bersama-sama dengan kolega kami dari kedokteran itu berusaha untuk juga menguak ini sebenarnya senyawa apa yang merupakan biomarker ya bahwa seseorang ini COVID, ini bukan COVID. Jadi sekali lagi banyak yang selalu bertanya langsung, oh percuma kalau genus itu nggak bisa mendeteksi senyawa per senyawa gitu. Nah kita kembalikan lagi ke sifat aslinya bahwa itu meniru hidung kita gitu. Iya. Itu sudah. Bahkan hidung kita pun nggak bisa mendeteksi atau mengukur konsentrasinya. Maka dalam bahasa artificial intelligence itu ada istilahnya fuzzy logic, logika fuzzy, logika samar. Yang tadinya angka digital itu hanya 1, 0, sekarang itu di fuzzy logic itu nanti ada rendah, sedang, tinggi, ya sesuatu yang kita tidak bisa tidak bisa dijelaskan dengan komputasi biasa. Iya. Seperti kalau ini agak melebar sedikit ya, biar masyarakat juga paham. Kalau kita dilatih untuk pertama kali kita kursus mobil itu, maka pendamping kita itu tidak akan bicara mengenai mas nanti di depan itu belok 45,9 derajat enggak. Iya. Tetapi mengenakan mas nanti beloknya agak nikung ya, nah gitu. Itu namanya fuzzy. Nah itulah bidang-bidang yang kami tekuni. Nah kebetulan ada partner yang luar biasa sehingga itu menjadi alat yang ya kita hadirkan dalam bentuk yang cerdas. Ya, oke. Kawan UGM dan juga para pemirsa itu adalah dari aspek sains teknologinya. Artinya Prof Kuat ini tidak hanya meneliti COVID-19 ataupun genus ini hanya pada saat masa pandemi. Jadi beliau itu sudah meneliti sejak lama sekali dan memang sudah melalui alur-alur proses saintifik yang luar biasa. Sehingga pada masa pandemi inilah diuji bagaimana scientific evidence itu bisa diterapkan ke masyarakat dan akhirnya menolong masyarakat dalam masa pandemi ini. Dan di sini hadir pula Dr. Dian yang juga menjadi partner dari Prof Kuat yang ini memverifikasi secara medis. Nah, saya ingin tanya ke Dr. Dian, sekarang dari hembusan nafas secara keilmuan tadi bisa dihubungkan ke aspek kedokteran dan ini adalah masa pandemi orang pada takut saya ini terinfeksi atau tidak. Bagaimana hubungan antara hembusan nafas tadi, zat kimia ataupun volatil yang muncul tadi dengan diagnostik dari COVID-19? Gimana? Silakan. Terima kasih Pak Kompiang. Jadi menyambung penjelasannya Pak Kuat ya. Jadi pada saat saya mendengarkan penjelasan Pak Kuat, terutama tentang fuzzy logic, tidak ada nilai binary sistem ya tidak, tapi selalu ada area abu-abu. Sebenarnya disitulah kita letak uniknya manusia. Kita sebagai klinisi itu kan bertindak itu selalu berdasarkan range. Tidak ada yang namanya diagnosis pasti. Ada selalu diagnosis kerja dan ada diagnosis banding berdasarkan scoring dari derajat berat gejala. Berbasis filsafat itu, kemudian kok matuk saya bilang dengan fuzzy logiknya AI. Dan saya terus terang belajar banyak dari situ dan akhirnya bisa membuat. Jadi analoginya, prosesnya waktu itu begini. Kita tidak tahu waktu itu senyawa apa yang ada di COVID-19. Yang satu-satunya bisa kita konfirmasi adalah orang itu COVID-19. Dari apa? Dari PCR. Jadi ada beberapa pendapat di luar sana mengatakan alat ini belum dikonfirmasi dengan PCR. Itu salah besar, itu pemelintiran data luar biasa. Kami justru berangkat dari orang-orang yang sudah terkonfirmasi PCR. Oke, orang-orang jadi penelitian tahap pertama kami adalah penelitian eksperimental. Tahap pertama itu bulan April sampai Agustus, September ya. Itu eksperimental. Apa eksperimentalnya? Kita benar-benar mencari tahu bagaimana tuh pola VOC-nya COVID-19, pola senyawanya itu. Dari mana kok tahu? Nah kan pasiennya pasien COVID-19, udah terkonfirm, udah positif sejak hari pertama sampai dia sembuh. Tiap hari kita ambil itu. Polanya nafasnya, 1 hari 3 kali dia ambil terus 43 orang positif. Itu sampai saya lihat sendiri, saya baca sendiri, saya bandingkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus sampai dia kemudian terdeteksi negatif.
Dan ternyata betul. Setelah kita lihat pola COVID-19 itu dari 43 pasien itu tuh mirip semua gambarnya. Kemudian kita nggak yakin, oh bener ini hanya, apakah nanti virus lain akan seperti ini? Bukan COVID, kita bandingkan dengan yang orang yang terkonfirmasi negatif. Kan seperti itu bentuknya kita bisanya. Waktu itu begitu. Mau cari sampai apa? Cari kultur. Siapa yang bisa bikin kultur virus di Indonesia? UI. Mau begitu? Ya kan nggak mungkin. Kita bikin penelitian yang jelas ada limitasinya, tapi limitasi itu tidak menjadikan sebuah data itu void. Nah, salah satunya begitu. Kontrolnya berarti adalah semua pasien sakit maupun pasien sehat yang terkonfirmasi PCR negatif COVID. Kita baca polanya, kita ambil juga tiap hari selama beberapa hari. Dan ternyata begitu kita bandingkan, beda. Dihitung secara statistik, korelasinya ada. Nah, disitulah kemudian pola yang sudah kita pelajari oleh si mesin, seperti bagaimana kita melatih hidung anjing atau melatih hidung kita membawa sesuatu, itu dibenamkan di AI-nya si mesin. Dan dengan otak yang sudah bisa menangkap pola itu, si mesin kita uji lagi. Dia bisa nggak kemudian dengan otak yang sudah dilatih selama beberapa bulan itu, membaca orang yang belum tahu sekarang statusnya positif apa tidak. Disitulah kemudian kita berangkat masuk ke penelitian tahap kedua, yaitu uji diagnostik kemarin. Dikonfirmasi ke PCR lagi, ya iya loh pembandingnya PCR kok. Nah ternyata hasilnya begitu otak yang itu dipakai, dengan kemudian mesinnya sudah distandarisasi, artinya setiap mesin sama semua, jadi tidak ada prinsip dari suatu eksperimen adalah alat ukurnya harus terstandar dulu. Itu adalah scientific medic, jadi alat ukurnya benar-benar terstandar. Nah kalau alat ukur termometer, termogan, itu kan standarnya gampang. Nah ini bayi satu ini standarnya angel. Mulai pompanya kecepatannya harus distandarisasi, mulai tekanan sensornya distandarisasi, suhunya distandarisasi, listriknya distandarisasi. Kita stres banget waktu itu. Wih, ternyata sampai sebegitunya. Ya memang betul, karena kalau alatnya tidak standar, pasti hasilnya keluarnya juga beda-beda. Setelah distandar semua, hasilnya stabil, jadi otak yang bagus. Nah, AI-nya makin berkembang, dan sekarang diuji sudah, Pak Kompiang, sebelum kita keluar izin edar kemarin. Jadi lucu, kemarin tuh saya malah mendengar pendapat yang menarik, Pak Kuat. Izin edar kemarin kan bukan uji klinis, belum dibandingkan PCR. Saya dalam hati bingung, ini orang tahu sinau apa ora ya, saya mikir kayak begitu loh. Justru izin edar kemarin itu diperoleh setelah mesin ini benar-benar di-compare head to head dengan PCR. Hasilnya cocok enggak? Ternyata dengan otak yang sudah kita latih selama ini, hasilnya ya tadi 93% cocok. Akurasinya 93%. Seperti itu ya, sama komponen-komponen lainnya ya, sensitivitas, spesifitas itu ada hitungannya semua. Nah, bagaimana hitungannya semua rumusnya itu tunggu manuskrip kita. Itu nggak boleh dibuka di medsos. Bukan tempatnya. Di medsos ya datanya cuma sensi, spesi, itu semua itu. Kalau itu di-update medsos, habis Pak, paten kita ditolak, manuskrip kita di-reject, terus katanya butuh manuskrip untuk alat ini, ya kan? Begitu toh, Pak Kompiang. Nah, gitu ceritanya itu, Pak. Iya, kawan UGM dan juga kawan intelektual muda juga, ini menjadi pembelajaran juga bagi kita. Kadang-kadang di dunia akademik itu kan kita selalu scientific evidence itu menjadi role-nya. Artinya disitulah kita berusaha untuk membuktikan apakah secara saintifik ini bisa dibuktikan. Betul. Kemudian setelah itu di-extend ke penerapannya, application-nya. Apakah ini juga memiliki akurasi yang cukup atau tidak. Yang terakhir adalah kepatuhan terhadap regulasi. Betul. Jadi genus C19 ini kita sudah mengalami semuanya itu. Jadi evidence secara saintifik oke, kemudian juga penerapan dan aplikasinya sudah, uji cobanya juga sudah. Kemudian yang terakhir secara legal formal, kita juga sudah melalui yang disebut dengan pengajuan praklinis, kemudian klinis, kemudian profiling, kemudian diagnostik, akhirnya keluarlah izin edar dari Kementerian Kesehatan.